hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau pada sore hari ini Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa Bapa. Sebelum kami memuji menyembah Engkau Tuhan, terlebih dahulu Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami mau mengalami sesuatu yang indah pada sore hari ini Tuhan. Kami mau mengalami lawatan-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih, silakan duduk dan kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia pada sore hari ini, di hari Natal yang luar biasa ini. Mari kita katakan, Engkau yang layak Tuhan kami sembah, Engkau yang layak kami puja Tuhan. Oh, oh Jesus.
setia buat kami. Bapa, Engkau ajaib buat kami. Kau selalu tunjukkan kasih setiamu buat kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan melewati tahun ini Bapa. Kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Kami mau terus Tuhan kasih setiamu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami kuat Tuhan untuk memasuki tahun yang baru Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Yesus. Tanpa kekuatan yang berasal daripada Engkau kami tidak sanggup Tuhan. Tapi hari ini Kau mengajarkan buat kami. Engkaulah Bapa yang setia. Jesus, oh ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Oh Jesus, ampuni kami. Kau setia. Bersama
Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu berdoa di sore hari. Yes. Yes, Jesus. Oh Lord. Yes. Glory, glory, Jesus. Sama-sama katakan. Sebagai hadiah persembahan khusus buat Raja kita Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Haleluya. Nyanyikan Gloria. Go!
Mari kita sambut Sang Raja. Go! Semua bersuka, semua bersuka cita. Yang pertama, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah janji-janji dan kegenapan dari Allah itu sendiri. Saya undang dengan hormat jemaat bangkit berdiri. Glory, haleluya, glory Yesus. Tuhan, tiba saatnya, tiba waktunya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu yang merupakan kegenapan daripada janji Allah itu sendiri, kami tak sanggup, kami tak mampu menjalani hari dan hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah tanduk keselamatan kami, Engkau perisai kami yang teguh. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan oleh hamba-Mu Pak Jogi Syagian yang menguatkan kami semuanya untuk kami boleh menatap masa depan di tahun 2021 ini ya Tuhan, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kami yakin dan imani, Engkau Tuhan Yesus Immanuel tidak pernah sekalipun meninggalkan kami sendiri. Engkau Bapa yang setia, dan jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu tangguh dalam menjalani hari-hari kami. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seorang anak Tuhan lahir untuk kita semua.
Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tanggal 25 Desember, seluruh umat yang percaya kepada-Mu meninggikan Engkau dan merayakan Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan bagi orang yang percaya. Tuhan, kami akan mati dengan dosa kami kalau Engkau tidak lahir ke dunia ini, kalau Engkau tidak membawa keselamatan bagi yang percaya kepada-Mu. Terima kasih pujian penyembahan yang sangat indah, yang sangat menyenangkan hati-Mu. Mega Mantra Pondok Bambu hari ini meninggikan Engkau bersama-sama, sehati sepakat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan di pesta Natal ini, dan berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap diberkati oleh Tuhan. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, katakan bersama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah, lebih keras lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu, saya membaca ayat 1 ya. Bapak Ibu baca ayat 2, kita bergilir terus, maka kita akan sama-sama di ayat 5. Demikianlah firman Tuhan yang temanya adalah hasil pembenaran di dalam Alkitab kita. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2 Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 5, ayat 4 ya. Ayat 5 sama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dan yang menyelamatkan dan yang memberikan kami sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa melihat tema kita di depan gereja kita. Di sini ada spanduk Bapak Ibu. Ya, ibadah Natal gabungan GBI Matraman dan GBI Ori Raya. Temanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Inilah tema kita hari ini. Saya tahu Bapak Ibu, ya, akibat pandemi ini, COVID-19 ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, kemudian ya kehilangan pendapatan. Tetapi ada juga yang masih membawa hasil kerjanya setengah ke rumah, ya. Tetapi Bapak Ibu, bukan kita saja yang mengalami hal ini. Masih banyak gereja-gereja yang mengalami, dan bukan hanya bangsa kita saja juga yang mengalami pandemi ini, karena ini pandemi global. Nah, oleh karena itu, ini tema yang diberikan oleh Tuhan bagi kita di Natal perayaan 25 Desember ini. Katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka firman yang sudah kita baca tadi, saudaraku, di ayat 1 sampai 5, inilah saudaraku langkah-langkah yang diberikan Tuhan bagi semua umat manusia yang sekarang mengalami pandemi mengglobal. Yaitu yang pertama, saudaraku, dikatakan bermegah dalam kesengsaraan kita. Katakan dulu, bermegah dalam kesengsaraan kita. Sekali lagi, bermegah di dalam kesengsaraan kita. Saudara, mungkin saudara, logika sehat kita mengatakan
kesengsaraan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini adalah perkataan Tuhan sendiri yang ada di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 10, di mana Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan, bermegah dalam kesengsaraan. Bermegah, saudaraku, saya catat pada malam hari ini bagi kita dalam istilah bahasa Yunaninya, saudaraku, adalah kauchomai. Katakan dulu 1, 2, 3. Kauchomai. Kauchomai itu, saudaraku, bersuka cita. Kalau bahasa Inggrisnya pasti tahu lah ya, rejoice juga ya, itu bisa ya artinya ya, rejoice, bersuka cita. Itu bermegah, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, saya memakai analogi olahraga dulu. Ya, analogi olahraga kita angkat misalnya seorang petinju. Saudara, seorang petinju, katakan Mike Tyson. Saudaraku, banyak mengalami kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang di dalam hidupnya. Juara dunia, juara. Saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum dia mengalami kemenangan-kemenangan ini, saudara, maka saudaraku, dia banyak berlatih. Banyak berlatih fisik. Barangkali saudaraku, dia naik ke atas gunung, membawa beban di lututnya, saudaraku, yang dibungkus kain. Dia lari, saudaraku, ya. Atau mungkin dia latihan di ring, saudaraku, di tempat dia belajar, saudara, dengan pelatihnya, saudara kasih Tuhan. Yang pasti, saudaraku, dia banyak berlatih dan dilatih supaya, saudaraku, dia keluar sebagai pemenang. Maka jadilah Mike Tyson, ya, saudaraku, menjadi petinju legendaris, saudara, yang terbaik, yang berkali-kali memenangkan pertandingan. Nah, saudaraku, sehingga dia bersuka cita, sehingga dia berbahagia, saudaraku. Ya, saudaraku, sehingga dia rejoice. Dikatakan tadi kauchomai. Ya, saudara, bermegah di dalam kemenangannya, saudara. Nah, saudara, kita tahu adalah Yesus pelatih surgawi. Yesus Tuhan adalah pelatih kita, saudaraku, untuk masuk di dalam pertandingan-pertandingan. Terlebih, saudaraku, kita masuk di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah badai yang kita tidak tahu kapan berakhir, yang setiap saat bisa mengambil nyawa manusia. Tetapi, saudara, dalam hal ini pun saudara dan saya harus bermegah. Saudara harus kauchomai. Ya, saudara dan saya harus bersuka cita. Nah, terus kemudian dikatakan bermegah di dalam kesengsaraan. Sengsara itu apa, saudara? Sengsara itu juga dalam istilah perjanjian baru disebut tilipsis. Ya, saudara, apa itu tilipsis, saudara? Tilipsis itu, saudaraku, berupa tekanan. Ya, berupa tekanan, penganiayaan, penderitaan, masalah-masalah. Kalau mau dimasukkan persekusi boleh juga. Tetapi, saudaraku, apa yang dimaksud dengan tilipsis ini? Yaitu tekanan-tekanan hidup yang bisa berarti penganiayaan, penderitaan, ya, saudara. Kemudian juga masalah-masalah yang dialami. Saudara, memang ini dialami oleh jemaat Roma, di mana, saudaraku, ya, pemimpin Roma pada saat itu memberikan satu ultimatum bahwa kaisar itu, ya, saudaraku, kaisar Roma, ya, tidak boleh menyebut Allah, tidak boleh menyembah Allah, menyembah Tuhan selain menyembah kaisar Roma, saudaraku. Kalau kedapatan menyembah, saudaraku, Allah, maka mengalami penderitaan, mengalami tekanan. Ya, ini yang disebut, saudaraku, tilipsis, sengsara. Dalam kitab pembelajaran Wahyu, saudaraku, penderitaan, sengsara, aniaya ini sering disebut apa? Tribulation. Ya, masih ingat, saudaraku, ya?
kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ada yang dikatakan 2 kali tribulation, 2 kali, yang bahasa Indonesianya tribulasi. Ya saudara, nah saudara, sebenarnya istilah Latin ini tribulum. Ya, tribulum. Nah, apa itu tribulum, saudaraku? Nah, tribulum itu, saudaraku, biasa dipakai kalau panen gandum. Ya, saudara-saudara bisa cek di internet misalnya gambarnya. Tribulum itu, ya saudaraku, seperti papan selancar, saudara. Ada 3 papan yang gede-gede, ya, yang dipersatukan, ya, yang disejajarkan, disejajar papan ini. Kemudian dia punya besi-besi, saudara, seperti gerigi. Tetapi juga punya batu-batu yang lancip. Ya, saudara. Nah, kemudian petani ini, saudaraku, kalau mau panen untuk memisahkan gandum dan apanya dan jeraminya, saudaraku, memakai tribulum ini. Istilah Latin tribulum. Nah, dia akan naik, saudaraku, di papan seperti selancaran. Ya, saya mau contohkan seperti apa ya. Bapak ibu kan sering memegang parut di dapur ya. Parut ubi, ya. Seperti itu. Tapi ukuran yang gede, saudara. Ya, dia naik, petani ini, saudara, naik, ya, di atas tribulum ini. Nah, kemudian ada keledai atau sapi yang menarik, dia naik. Nah, kemudian saudaraku, digilaslah saudaraku gandum ini, sehingga saudaraku, gandum ini terpisah dengan jeraminya. Nah, saudara, tapi istilah ini sering saudaraku dimasukkan, ya, dalam hal penderitaan, masalah, kesukaran. Nah, maka itu kalau bahasa Wahyu, saudaraku, disebut tribulation, penderitaan atau aniaya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, saudaraku, ya, saudara, Tuhan tidak gila, saudara. Bahasanya Tuhan beda dengan bahasa dunia ini. Saudaraku, kalau bahasa dunia ini barangkali kalau dikatakan kesengsaraan mendatangkan apa? Saudaraku, ya, kesengsaraan mendatangkan apa? Kalau orang dunia mungkin kesengsaraan ini mendatangkan atau menimbulkan kemalasan. Kemalasan bisa juga menimbulkan kegagalan. Kegagalan bisa menimbulkan keputusasaan. Bahkan keputusasaan bisa menimbulkan bunuh diri. Kalau kita baca ayat 3-4, mengarah ke situ. Kesengsaraan mendatangkan kemalasan. Karena sengsara kan, malas dong. Kemalasan akibatnya apa? Gagal. Kegagalan karena sering menjadi keputusasaan. Banyak orang karena putus asa menjadi bunuh diri. Tetapi konsep Tuhan, konsep Yesus, konsep Allah kita yang kita rayakan hari ini di perayaan Natal ini, saudaraku, berbeda. Ya saudara, dia datang supaya kita dipulihkan, diselamatkan. Saudaraku, meskipun kita mengalami kesengsaraan, dia mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan apa? Menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Jangan pernah berharap, saudaraku, mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan kalau kita tidak mengalami ketekunan-ketekunan atau tidak melakukan tekun. Tekun ini pun, saudaraku, berbicara, berdoa di dalam pergumulan-pergumulan pribadi, di dalam pergumulan keluarga, di dalam pergumulan-pergumulan pelayanan. Saya percaya semua kita hari ini bertekun di dalam doa. Paulus juga mengatakan akibat kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan. Ya saudaraku, ya, akibat ketekunan mendatangkan tahan uji. Paulus memakai lagi analogi pendidikan, ya saudara, ya. Saudara di sini banyak sarjana. Ada yang sedang kuliah. Ya, yang kuliah naik tingkat ya, tingkat 2, tingkat 3, tingkat
keempat dan selesai. Dan kemudian dia diwisuda, saudara. Ya, diuji. Kalau nggak lulus, ya nggak lulus dulu. Nggak diwisuda dulu. Nggak diberikan dulu ijazah. Tetapi kalau dia lulus, saudaraku, maka dia akan mendapatkan ijazah dan kemudian diwisuda, saudaraku. Nah, saudara, hidup ini juga ujian. Ya, saudara, jangan kita, saudaraku, hari-hari ini tidak mau diuji Tuhan. Kita mau yang enak-enak saja. Kita yang mau yang instan saja. Satu kali saya ikut, saudaraku, Doulos Camp. Sudah melayani, sudah menggembalakan, saudaraku, saya dididik Doulos Camp. Doulos itu kan hamba. Dididik, saudara. Saudara, saya belum mendapatkan bocoran pada saat itu. Saya adalah angkatan yang kedua setelah para senior-senior yang sudah tua, saudara. Nah, saudara, di Cibubur, ya, di puncak, saudaraku. Nah, saudara, untuk menjadi pendeta muda pada saat itu, saudaraku, saya harus mengikuti diklat, saudara. Saudara, saya dibentak-bentak, saudara. Yang bentak-bentak seperti Pak Rubu Sinaga ini, apa dia orangnya? Masih muda gitu, berkumis. Tapi dia pendeta pembantu. Sementara masih jauh di bawah saya. Dia juga nggak menggembalakan. Tapi dia semacam senior. Katanya begitu. Dia marah-marah, dibentak. Karena masuk kita dalam satu ruangan. Anda gembala pendeta apa? Meletakkan sepatu pun satu sana, satu di sini. Ini saya belum pernah dibentak-bentak begini. Ada loh saudara yang mundur melawan dia. Saya di sini mau jadi pendeta hamba Tuhan, bukan mau dibentak-bentak. Nggak peduli. Kalau nggak mau jadi pendeta, keluar. Keluar nih, saudara. Ini pendidikan dosen digitu-gituin, saudara. Ya. Baru kemudian di Cibubur, dijemur di halaman, di lapangan. Tiarap, saudara. Pagi-pagi kita sedang asik tidur, kemudian kita dibangunin seperti banyak mereka membangun. Bangun, pemarah. Ini kan, saudaraku, kita mau belajar menahan diri dari emosi, saudara. Ya, saudara, digituin, saudara. Ada beberapa orang yang gagal luruskan itu. Tapi saya pikir, saudaraku, ya, ini adalah tahapan-tahapan. Ya, supaya saya semakin kuat, supaya semakin contoh dan semakin teladan, dan kemudian supaya saya memiliki mental Kristus. Tapi ada baiknya, saudara, kita digituin, saudara. Karena hamba Tuhan itu pun harus belajar juga hal-hal yang seperti itu. Karena dia harus menjadi contoh, menjadi teladan kepada banyak orang, terutama, saudaraku, kepada jemaat. Nah, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, ya, dikatakan tadi kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu, saudaraku, juga disebut hupomone. Ya, saudaraku, hupomone ini bukan sekedar bersabar, tetapi, saudaraku, memiliki semangat untuk, saudaraku, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk menahan atau menghadapi kesengsaraan ini. Hupomone, bersabar. Saya buat ilustrasinya satu. Mungkin Bapak Ibu udah pernah juga mendengar ilustrasi itu. Seekor keledai, ya, dia terjerembab masuk ke dalam sumur yang kering. Udah pernah dengar itu, ya? Dari hamba Tuhan, ilustrasi saja. Masuk ke dalam sumur yang kering, kemudian ada seseorang melihat, saudara. Nah, seseorang ini kemudian mengambil skop, mengambil tanah, dan kemudian, saudaraku, memasukkan tanah ke dalam sumur ini. Keledai ini menganggap ini mau membunuh saya kali, dengan memasukkan tanah ke dalam, saudara. Tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, ya, dengan tekun keledai ini, ya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika tanah dimasukkan, dia mulai mempergunakan kakinya, saudara.
untuk menginjakkan tanah yang telah dimasukkan oleh orang yang memasukkan pakai stok tadi. Dia injak. Berkali-kali tanah dimasukkan, dia selalu injak, saudaraku. Dan akhirnya saudaraku, tanah yang dimasukkan itu menjadi tinggi. Dan kemudian keledai ini pun akhirnya dia bisa keluar dari sumur kering ini. Saudara, ini adalah contoh hupomone. Ini adalah contoh bersabar. Ini adalah juga contoh tekun. Tapi tanpa menyalahkan orang lain. Ketika penderitaan itu datang, ya, kesengsaraan itu datang, juga tidak menyalahkan Tuhan Yesus, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat sesuatu, saudaraku, yang melebihi kekuatan kita. Tidak pernah, saudaraku, mengerjai kita, saudaraku, supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita mati, dan seterusnya, saudara. Ini yang kedua, ya, kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan. Untuk meraih, untuk mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan itu, pertama tadi bermegang di dalam kesengsaraan, dan kedua kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, dan yang ketiga ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Nah, yang keempat, saudaraku, udah tadi yang keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Katakan dulu, tahan uji menimbulkan pengharapan. Paulus memakai ini dalam analogi kemaritiman, saudara. Dikatakan, baca saja ya, dalam kitab Ibrani, ayat terakhir ini, saudara, ya. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani itu, saudaraku, banyak tokoh mengatakan bahwa itu yang menuliskan adalah Paulus. Walaupun tidak terang-terangan, tapi daripada contoh-contoh tulisan itu mengarah kepada Paulus. Mari kita lihat, saudaraku, Ibrani pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Oke, di sini saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ayat 19 dan 20 ya. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sesuatu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke dalam tabir. Terus 20. Yesus masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia mengumpulkan Israel menjadi imam besar sampai selamanya. Kembali ke ayat 19 dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan, saudaraku, ya, ketekunan yang menimbulkan tahan uji yang menimbulkan pengharapan. Nah, saudara, di sini ditunjukkan si firman saudaraku Saul. Ya, jangkar. Kalau jangkar yang orisinil dikatakan beratnya 300 kg, tapi tergantung juga melihat berat kapal. Ada juga yang 660 kg, tapi yang normal-normal saja adalah 300 kg. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ini dilabuhkan kemana? Ke dasar laut. Ketika kapal mulai, ya, berlabuh, dia dermaga, saudaraku, ya, maka jangkar ini dijatuhkan yang kurang lebih beratnya 300 kilo sampai ke dasar laut. Tujuannya apa, saudaraku? Fungsinya apa? Supaya kapal atau perahu itu tidak diombang-ambingkan oleh gelombang, angin atau badai. Ya. Tapi bagaimana kalau dia di tengah laut dalam sedang berlayar, sementara badai ada? Apakah jangkar ini dijatuhkan juga? Dijatuhkan, saudara. Kalau angin kencang, badai yang besar, menurut awak kapal atau nakoda itu harus turunkan untuk membuat kapal ini menjadi stabil, saudara. Nah, saudara, Paulus tadi mengatakan Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir.
Nah saudara, tadi dikatakan jangkar itu dilakukan ke bawah. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi sauh saudara? Apa yang menjadi pengharapan saudara sekarang? Apakah sauh saudara sekarang adalah kekayaan, keuangan, kehormatan, kepintaran, kepandaian? Apakah saudara melebuhkan sauhmu di situ? Saudara, sauh anak Tuhan, sauh gereja kita bukan dilabuhkan di bawah, tapi dilabuhkan ke atas, yaitu saudaraku, dilabuhkan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang ada di atas, yang ada di surga. Ketika sauhmu kau jatuhkan, kau bawa ke atas, pada saat itulah saudaraku, gelombang laut, gelombang kehidupan, badai yang besar yang kita hadapi seperti yang kita hadapi sekarang tidak akan dapat menggoncang kita. Karena kita sudah tahan uji. Karena kita sudah bermegah di dalam kesengsaraan. Karena Alkitab mengatakan sengsara itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji, dan tahan uji itu mendatangkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Itulah tema kita hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan kau lakukan jagamu, jangan kau lakukan sauhmu ke bawah. Kekayaan, kepintaran, kecerdasan, harta kekayaan, kedudukan. Saudara, jangan pernah saudaraku bersungut-sungut, karena kesengsaraan itu akan mendatangkan ketekunan. Ketekunan seperti seorang petinju akan mendatangkan kejuaraan, ya. Dan ketekunan itu membuat seseorang, membuat kita tahan uji, dan tahan uji itu saudara, itulah yang disebut pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Jangan jatuhkan sauhmu ke dalam hal yang bersifat uang, dalam hal bersifat kekayaan, tapi biarlah kepada Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Untuk yang pertama, dengan hormat saya panggil untuk maju ke depan Gembala kita GBI Megamatra dan GBI Raya, Bapak Pendeta Jogi Siadian. Jadi lilin dinyalakan oleh Bapak Gembala dulu yang paling besar, yang paling tengah tentunya ya. Silakan untuk yang ke-6 orang yang mendampingi Pak Jogi sebelah kiri sambil menyalakan lilin-lilin yang besar yang ada di Untuk nanti seterusnya lilin ini diteruskan kepada Glory
kelahiran 2000 tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami kesempatan yang indah ini Tuhan, sehingga kami Tuhan terus merasakan Tuhan ada damai Natal Tuhan mengalir Tuhan di gereja kami Tuhan, di hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari Tuhan. Di sini Tuhan kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan dengan bersukacita Bapa, dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Walaupun keadaan sedang begini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi sukacita yang daripada Engkau Tuhan, tidak mengurangi Tuhan dan sejahtera kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di saat kami memuji nama-Mu Tuhan, ada berkat-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi Tuhan, ada mujizat Natal terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan akan menjadi Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan Natal ini Tuhan bukan Natal yang biasa-biasa Tuhan. Walaupun kami Tuhan merayakan kelahiran dengan sangat sederhana Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mujizat-Mu yang besar itu Tuhan terjadi Tuhan atas kota kami Tuhan, atas hidup kami, atas bangsa kami Tuhan. Kami teramat percaya Tuhan, untuk kami juga Tuhan akan mengakhiri tahun ini Tuhan dengan baik Tuhan, dan kami akan memulai tahun depan Tuhan dengan bersukacita Tuhan, dengan lebih yakin Tuhan, Tuhan, karena Engkau Tuhan sumber pengharapan kami, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang lahir 2000 tahun yang lalu Tuhan, dan menjadi Tuhan atas kami. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk keadaan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, untuk kedamaian yang Engkau berikan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan keamanan ini Tuhan pada saat bulan Natal ini Tuhan, Indonesia ini Kau jamah Tuhan, Kau jamah Tuhan, Kau gagalkan Tuhan setiap ada niat-niat yang tidak baik Bapa. Kami percaya siapa buat Indonesia, siapa buat Indonesia, damai Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan ada urapan-Mu Tuhan terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Walaupun Tuhan ada pandemi Tuhan, tapi kami percaya dalam nama-Mu saja Tuhan pandemi ini berakhir Bapa. Biarlah Tuhan segala obat-obat yang telah ditemukan itu Tuhan dapat Tuhan bermanfaat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah merayakan Tuhan kelahiran-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kelahiran-Mu ini Tuhan yang penuh makna Bapa. Kami juga terbebas Tuhan dari segala belenggu Tuhan, kami terbebas dari segala masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kesakitan kami Tuhan Engkau yang sembuhkan Tuhan, kekurangan kami Tuhan Engkau yang limpahkan Bapa, sehingga kami Tuhan pulang Tuhan dengan tidak sama seperti kami datang Tuhan. Kami lebih bersuka cita Tuhan, kami lagi penuh pengharapan Tuhan karena Engkau yang ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dengan bersuka cita Tuhan, melanjutkan Tuhan perayaan Natal kami Tuhan di tempat kami berada Tuhan. Kami rindu Tuhan menerima penyertaan-Mu berkat daripada Engkau Bapa melalui hamba-Mu. Terima kasih. Mari angkatlah kedua tangan kita mengakhiri ibadah Natal ini, dan pulanglah dengan membawa berkat, yaitu berkat damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, Bapa yang baik yang melimpahkan kasih-Nya di dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan pertolongan yang manis bersama Roh-Nya yang kudus yang menyertai memberkati kita mulai hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati katakan bersama-sama amin.